akan adanya gemuruh di dasar laut, di mana akan ada gelombang besar yang akan menghantam, dan juga Tuhan menunjukkan ada seperti sesuatu yang mendidih di dasar tanah, di dalam tanah ya, dan akan diluapkan ke bumi. Ini berbicara tentang gunung Yang Merapi. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa perintah Roh Kudus, hidup kita terhilang dan tersesat. Saya yakin dan percaya bagi setiap kita yang ada di sini senantiasa mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Ini ada nanti saya berikan waktu untuk sharing beberapa menit ya, setelah nanti kita membagikan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan atas bangsa kita lah dulu ya. Jangan mendunia dulu. Doa kita untuk bangsa kita dulu ya. Ini belum saya bagikan sebenarnya di FB, tapi ini adalah kabar yang benar-benar membentuk pribadi kita semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin bertekuk lutut dan semakin berseru-seru di dalam namanya. Haleluya. Nah, beberapa waktu yang lalu di saat berdoa, Tuhan benar-benar menyatakan apa yang terjadi atas tanah ini. Jadi kita masih belum bisa berhenti untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Dan memang tidak bisa berhenti ya. Jangan berhenti. Karena apa? Perkabungan besar-besaran masih akan terjadi. Sampar itu masih besar dan akan semakin besar. Oleh karena itu, saya mintakan bagi kita semua tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Jangan keluar untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan hindari perkumpulan, hindari segala pertemuan-pertemuan yang tidak berguna ya. Kerumunan-kerumunan semuanya dihindari. Karena ini masih akan semakin besar ya. Jadi masih perlu ditopang dengan doa. Jadi perkabungan masih ada. Nah, tetapi hendaklah kiranya di dalam segala perkabungan kita harus berdoa ada nyanyian sukacita yang dinaikkan di dalam surga ya. Karena tubuh akan binasa ya. Setiap manusia akan kembali menjadi tanah, tetapi roh kita akan kembali kepada kekekalan. Di sini yang perlu kita doakan, kalaupun memang sudah waktunya Tuhan, namun hendaklah kiranya bagi setiap jiwa yang sudah menyelesaikan pertandingannya, benar-benar di dalam kebenaran, agar kiranya mahkota hidup itu di Tuhan berikan ya. Jadi masih tetap berdoa atas tanah ini, dan masih banyak wilayah-wilayah yang harus perlu didukung dalam doa. Dan juga Tuhan menyampaikan adanya gemuruh di dasar laut, di mana akan ada gelombang besar yang akan menghantam, dan juga Tuhan menunjukkan ada seperti sesuatu yang mendidih di dasar tanah, di dalam tanah ya, dan akan diluapkan ke bumi. Ini berbicara tentang gunung Merapi, dan ini sudah disampaikan minggu lalu ya. Nah, memang saya masih kurang intens ya akan segala sesuatu ya. Dan satu juga, saya juga minta topangan doa dari kita semua, jadi kita saling mendoakan ya. Nah, ini suara saya agak hidungnya tersumbat ya. Sepertinya perlu sesuatu yang panas ini, hangat. Tetapi biarlah kiranya rohnya yang membara di dalam Kristus ya. Kita patahkan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dipatahkan, sinus dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak ada menghalangi kita untuk datang kepada Kristus. Saya sendiri
ada gangguan dalam pernapasan, tapi bukan COVID ya, tapi puji Tuhan semuanya Tuhan semakin bukakan. Nah, segala sesuatunya itu kita harus mengetahui sakit penyakit itu tidak semata-mata karena dosa, tetapi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada kalanya kita diuji, ya. Ada kalanya itu karena dosa, ya, dan juga karena kelalaian. Jadi mari bagi kita semua untuk tidak lalai menjaga kesehatan, ya. Makan makanan sehat, ya. Minum air hangat dan jauhkan dari segala makanan-makanan yang mengandung MSG, ya. Tetap jaga bait suci yang kudus, ya. Haleluya, saudara terkasih di dalam Kristus, itu nubuatan yang Tuhan sampaikan. Ingat, nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi nubuatan itu untuk membangun. Kalau Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatu, ya. Nah, nubuatan tujuannya itu adalah untuk membangun, yaitu membangun jemaat. Dan bahasa roh itu gunanya untuk membangun diri sendiri, ya. Nah, jadi nubuatan, tapi ibu kok nubuatannya nakut-nakutin aja? Nah, itu bukan nubuatan saya karena saya tidak bisa bernubuat, ya. Nah, namun nubuatan itu berasal daripada Tuhan yang disampaikan kepada umatnya dan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mengingatkan kita sehingga kita tidak terlelap, kita tidak tertidur, sehingga kita membangun. Karena tadi kan tujuannya nih membangun nih. Nah, kita membangun hubungan yang intim bersama Kristus. Kita semakin menaikkan pujian penyembahan kita. Kita semakin menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, ya. Nah, kemarin saya ingat di mana disampaikan nubuatan kalau dari awal Agustus COVID ini akan semakin naik dan semakin naik. Nah, saya cek memang benar gitu, ya. Nah, banyak segala sesuatu yang terjadi. Nah, di saat itu terjadi dan kita melihat itu sedang terjadi dan sedang berjalan, maka apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yaitu berdoa, melepaskan segala kedagingan, ya, mendoakan orang-orang di sekitar kita supaya mereka terbebas dari segala pencobaan yang sedang datang melanda bumi. Saudara-saudara terkasih harus tahu, kita sudah masuk ke masa itu, ya. Jadi permulaan penderitaan itu telah dimulai. Oleh karena itu jangan merasa di zona aman dan jangan berpangku tangan. Saatnya bentuk dirimu untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tiada seorang pun yang mengetahui waktunya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, bisa saya katakan orang-orang di sana sudah banyak yang telah terlebih dahulu. Sekarang giliran siapa? Nah, giliran saudara dan giliran saya, karena semua kita akan menghadap kepada kematian, ya. Jadi jangan takut kalau saya mengatakan demikian. Ya udah deh, giliran ibu aja deh, jangan giliranku, gitu kan. Kita semua bergiliran untuk menghadapi itu semua. Nah, namun bagaimana kesiapan saudara dan saya untuk menghadapi itu? Ya, jadi jangan takut, itu bukan sesuatu hal yang ditakutkan. Namun saudara dan saya harus menerapkan di dalam diri kita masing-masing kalau waktu itu adalah waktu yang spesial di mana kita menyelesaikan segala sesuatunya di dalam bumi. Nah, namun hendaklah di saat kita menyelesaikan itu kita masuk dan dinyatakan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena apa? Kita kan hanya diuji kelayakannya di dalam dunia ini. Dunia ini hanya sebagai tempat sementara, persinggahan. Kita hanya menumpang. Jadi jangan takut kalau saya akan katakan, nah, mereka sudah duluan mengakhiri pertandingannya. Sekarang giliran saudara dan saya, gitu ya kan? Ya, memang benar. Karena dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Ya kan? Jadi jangan takut ya. Namun, kembali tadi, janganlah kiranya kita menghadapi itu di dalam ketidaksiapan kita, ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan.
Nah, namun siapakah anak-anak Tuhan yang dilayakkannya untuk mendapatkan mahkota kehidupan? Siapakah anak-anak Tuhan yang akan dilayakkannya untuk memasuki kerajaannya? Nah, semua benar, semua dilayakkan. Namun yang bisa masuk ke dalam kerajaannya adalah mereka yang berseru-seru di dalam nama Tuhan dan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dan ini juga ada hubungannya dengan kesiapan saudara-saudari dan saya akan hari terakhir nanti ya. Haleluya. Dan saya permisi dulu 1 detik, ambilkan air minum. Ya, maaf ya, butuh rehat juga ini. Karena kita masih tetap berjuang dalam masa pemulihan. Ya, haleluya. Dan dalam segala hal, haleluya. Baik, saudara terkasih, kita lanjut ya. Kita akan membuka pembacaan firman Tuhan sebagai renungan kita pada malam ini yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-15 sampai 16 aja ya. 2 ayat. Oke. Di sini saya ambil perikopnya, saya baca. Oke, sekali lagi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Ini perikopnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Keren ya. Nah, jadi kalau saudara-saudari bertanya, Bu, gimana nih iman saya nggak bertumbuh-bertumbuh ini? Ya, nah jawabannya simple. Kenapa nggak bertumbuh? Ini tidak dilakukan, yaitu pembacaan kitab suci. Karena di dalam pembacaan kitab suci, kita harus ada perenungan dan menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Nah, jangan hanya membaca. Kita juga harus melakukan karena kita harus menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi pendusta di hadapan Tuhan ya. Nah, iman bertumbuh dalam penganiayaan. Kenapa sih dikatakan dalam penganiayaan? Nah, setiap orang yang hidup di dalam Kristus akan menderita aniaya. Oh, ini di ayat yang ke-12 ada itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, kenapa dikatakan setiap orang yang mau hidup di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya? Nah, berarti nggak enak dong hidup di dalam Kristus. Menderita aniaya, di mana kita akan mengalami banyak hal yang akan mendera bahkan mencercai kehidupan kita, yang semakin mengasah iman kita, yang sebagai pengujian iman kita. Karena memang benar, di saat kita semakin setia di dalam Tuhan, di saat kita semakin sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, akan banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, namun di saat tantangan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka di sana Tuhan melihat seberapa kuatkah iman kita untuk tetap berjuang, seberapa besarkah iman kita untuk mempertahankan apa yang sedang kita jalani, ya. Nah, jadi di dalam penganiayaan itu kita semakin tahu bagaimana aniaya yang diderita oleh Tuhan Yesus di saat menyatakan kebenaran. Jadi jangan ciut dan jangan surut untuk tetap mempertahankan imanmu, sebab telah terlebih dahulu Tuhan Yesus datang sebagai anak manusia menjadi teladan bagi kita yang tetap setia untuk menyatakan kebenaran. Haleluya. Bukan hanya pemberita ya, harus pelaku. Karena banyak pemberita yang kita lihat hidupnya enak-enak saja ya. Tidak banyak aniaya, tidak banyak dera yang dia terima. Karena apa? Karena tidak semua pemberita firman Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya hamba Tuhan adalah dia yang telah terlebih dahulu melakukannya, baru memberitakannya. Maka firman itu akan hidup sebab dia telah hidup di dalam hidupnya dan memberikan kehidupan. Haleluya.
Nah, jadi oleh karena itu bagi saudara terkasih di dalam Kristus, sebelum saudara memberitakan, saya ingatkan kita semua, terlebih dahulu jadilah pelaku akan firman Tuhan. Haleluya. Nah, supaya apa? Okelah, di hadapan manusia kita tidak dilihat oleh manusia ya. Manusia tidak bisa mengetahui kita siapa kita sesungguhnya. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang melihat segala yang tersembunyi. Manusia hanya melihat segala apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Ya. Jadi ada nggak Bu seorang pengkhotbah tapi tidak pelaku? Banyak sekali. Bagaimana untuk mengenali ini? Maka kita harus kembali kepada keintiman. Di dalam keintiman, kita meminta kepada Tuhan untuk dikaruniakan dengan karunia pengenalan akan Roh. Sehingga bagaimanapun hebatnya seseorang itu memberitakan kebenaran di hadapan saudara, saudara pasti akan tahu dia seorang pemberita di dalam kebenaran atau tidak. Karena ada pemberita tapi tidak di dalam kebenaran. Haleluya. Nah, tapi jangan menilai itu dengan akal budi, dengan logika kita. Jangan kita hanya menilai mereka dengan mata jasmani kita, tetapi kita harus menilai dengan roh. Haleluya. Nah, jadi di dalam penganiayaan tadi, maka iman kita pun akan semakin bertumbuh. Karena apa? Di saat saudara dikatakan satu contoh, oh dia udah gila. Nah, kita ingat Tuhan Yesus juga sudah dikatakan gila ya. Di saat itulah kita akan semakin setia ya. Di saat dikatakan oh itu udah seperti orang yang bagaimana gitu ya kan. Nah, tetap saja setia dan tetap pegang teguh apa yang Roh Kudus taruhkan kepadamu. Sebab segala apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran, maka pegang teguhlah itu. Nah, dengan apa? Tetap hidup di dalam roh dan kebenaran ya. Karena Tuhan melihat segala yang tersembunyi. Kita tidak mau dong menjadi seorang yang munafik di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, namun biarlah kita itu seorang yang jujur di hadapan Tuhan ya. Karena apalagi akhir zaman ini banyak sekali pemberita-pemberita yang sesungguhnya di dalam karakter masih kurang terbentuk ya. Nah, bahkan manusia banyak yang mengagung-agungkan di sini karena apa? Banyak juga kita yang kurang mengenali roh. Jadi hanya melihat bagaimana hebat seseorang berkhotbah. Dari sekarang saya mintakan kita semua minta kepekaan itu agar kita mengenali mana dia yang benar menjadi pelaku firman, mana yang tidak. Mana hamba yang sesungguhnya, mana yang tidak. Haleluya. Nah, karena kita harus mengerti pemahaman tentang nabi-nabi dan guru palsu ya. Nah, saya jarang mengungkapkan tentang nabi palsu. Kenapa? Karena satu, sering kali tudingan-tudingan itu datang terlebih kepada pelayanan ini. Itu si Hedis itu orang itu nabi palsu itu ya kan. Nah, tapi saudara bisa melihat seseorang itu palsu atau tidak dari apa? Firman Tuhan mencatat kalau dia mengakui Yesus sebagai anak manusia yang datang ke dalam dunia sebagai seorang penebus, sebagai Tuhan, dia adalah yang berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, lihat dari buahnya. Jadi kalau saudara belum mengenali seseorang, jangan terlalu cepat untuk menuduh seseorang itu ya. Selagi firman yang dibawakan, nah, kalau seseorang masih mengatakan nabi palsu, doakan dia. Nah, bila penting telepon orangnya, kalau nggak bisa ketemu, hubungin. Karena kita bisa mengetahui dia palsu atau tidak. Nah, menurut kitab Petrus ya, siapa nabi dan guru palsu? Nah, mereka yang hanya memberikan khotbah-khotbah kemakmuran yang hanya mengenakan telinga. Kenapa dikatakan mereka nabi dan guru palsu? Karena mereka hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Seperti apa sih Bu keuntungan sendiri itu? Satu contoh nih ya. Ada seseorang yang nelpon sama saya. Nah, jadi saya tidak tahu dia sepenuhnya karena tidak ada kepekaan. Nah, tetapi saya bernubuat. Oh, ladangmu akan diberkati. Engkau akan mendapatkan penghasilan yang besar. Dalam bulan ini berkat-berkat akan dibukakan bagimu. Bisa terjadi nggak? Bisa. Ya, dari Tuhan nggak? Dari Tuhan. Ya.
Tuhan. Karena berkat-berkat setiap manusia, apalagi seseorang yang didoakan itu hidup di dalam Tuhan, berkatnya dari Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini yang terpenting bukan itu, karena Tuhan melihat setiap pekerjaan anak-anaknya, ya. Bukan hanya karena nubuat dia bisa bertumbuh dan berkembang, tetapi karena hubungannya ke Tuhan. Dia bekerja, Tuhan melihat dan Tuhan mengerjakan, ya. Bukan semata-mata karena nubuat, karena kita tidak berpatok kepada itu supaya tidak berpangku tangan, ya. Nah, jadi akhir zaman ini yang penting bukan itu. Bukan segala sesuatu yang hanya mengenakan telinga saja. Bahkan di sini harus yang pedas-pedas. Ini zamannya yang pedas-pedas. Kenapa? Karena di sini kita harus mempersiapkan diri sebagai seorang mempelai. Ini tidak zamannya lagi kita menimbun-nimbun segala sesuatu di dalam dunia, tapi kita lupa untuk menimbun kekayaan kita dalam kekekalan. Ini zamannya kita benar-benar mempersiapkan diri sebagai mempelai suci kerajaan sorga, ya. Nah, ini zamannya kita harus benar-benar menyalakan pelita. Sebab apa? Tuhan katakan, tanda-tanda kedatangannya, lihat segala musim. Nah, kalau kita melihat musim di zaman ini, coba, luar biasa. Sudah mendekati segala apa yang telah Tuhan nubuatkan menjelang hari kedatangannya. Jadi karena itu ini masanya kita harus menerima khotbah-khotbah yang benar-benar bisa menyelidiki bagaimana karakter kita dan bagaimana hati kita, persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, tapi di sini saudara harus siap. Kalau seorang hamba Tuhan memberikan nasihat atau teguran kepada saudara, jangan langsung tersinggung, ya. Jangan langsung katakan, "Oh, itu tegurannya saya tidak damai sejahtera, itu bukan berasal daripada Tuhan." Nah, coba kalau saya bertanya kepada saudara, teguran itu di mana sih yang kita mendengarnya langsung damai sejahtera? Jarang. Karena teguran itu sesuai dengan firman Tuhan mencatat kalau itu akan mendatangkan duka cita. Tetapi di saat kita benar-benar merenungkan itu semua dan menerima itu untuk siap dibentuk dalam diri kita, maka kita menjadi seorang yang berjalan dalam kebenaran, maka damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi hasilnya yang akan menjadi damai sejahtera bukan di saat nubuatannya disampaikan, bukan di saat tegurannya disampaikan. Di saat tegurannya disampaikan, ya memang akan mendatangkan duka cita. Jadi jangan di saat disampaikan teguran, saudara langsung mengatakan, "Oh, itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu tegurannya benar-benar tidak damai sejahtera." Nah, kita harus banyak membaca firman Tuhan supaya kita bisa memahami apa yang ada di hadapan kita. Kita harus benar-benar membaca firman Tuhan supaya kita benar-benar mengerti apa yang pantas kita lakukan. Supaya kita benar-benar memahami bagaimana teguran itu membentuk pribadi kita, ya. Jadi ini zamannya bukan khotbah-khotbah kemakmuran. Ingat saudara, baca firman Tuhan, baca kitab Petrus. Jelas di sana tertulis siapa nabi dan guru palsu. Mereka adalah orang yang selalu menyatakan khotbah-khotbah kemakmuran, terlebih di akhir zaman ini yang hanya mengenyangkan telinga, ya. Nah, jadi semua itu mereka sampaikan untuk apa? Kepentingan pribadi, ya kan? Nah, tetapi carilah pelayanan Elia di akhir zaman ini, penyucian, pemurnian yang bisa menyelidiki setiap hatimu, segala apa yang kamu perbuat. Carilah pelayanan kenabian, penyucian, pemurnian di zaman ini supaya apa? Supaya terdeteksi segala apa yang ada di dalam diri saudara dan saya, sehingga kita benar-benar mempersiapkan pelita kita menyongsong hari kedatangan Tuhan, ya, dan siap untuk ditegur. Karena apa? Kitab Amsal mengatakan, setiap pribadi yang tidak siap menerima teguran adalah orang-orang bebal, adalah orang-orang yang tidak mau bertumbuh. Saya sendiri kalau ditegur saya siap, ya. Nah, sekalipun mereka menegur saya karena sakit hati, tetap saya aminkan. Kalau satu contoh dikatakan begini, oke, saya aminkan. Dan saya selidiki, sekalipun saya tahu banyak orang yang menegur saya karena mereka memang tidak terima dengan apa yang Tuhan berikan, tetap saya terima. Karena apa? Saya sendiri sangat senang mendengarkan teguran, apalagi itu yang berasal daripada Kristus. Jadi anak kecil pun yang Tuhan pakai bernubuat, saya terima.
Karena saya rindu, haus dan lapar. Karena apa? Dia Tuhan yang menyelidiki. Saya pernah bermimpi beberapa waktu yang lalu dan saya sangat bersyukur akan hal itu ya. Di dalam mimpi saya ada satu meja. Ya, mohon maaf minum lagi ya. Nah, saat itu ada satu meja. Jadi saya duduk. Saya seperti ini nih, ini meja nih saya. Saya dihakimi. Nah, di saat saya dihakimi, ada suara yang begitu besar yang tidak kelihatan yang mengatakan kepada saya, engkau masih menyimpan kepahitan. Nah, luar biasa. Jadi saat itu ada dua orang yang Tuhan tunjukkan di hadapan saya gitu. Dan itu seperti mengatakan engkau masih kepahitan kepada orang ini gitu. Nah, saya melihat kedua orang itu. Saya langsung terbangun. Di situ saya tahu Tuhan datang melalui mimpi dan penglihatan. Ya, nah saya tersadar. Tuhan, saya nggak kepahitan dengan mereka berdua. Masalah yang lalu cukup yang lalu gitu. Nah, tetapi itulah luar biasanya Tuhan menyelidiki segala yang tersembunyi. Perasaan saya dulu memang ada kesalahan ya, bahkan ada duka yang mereka taruhkan dalam hati ini gitu. Namun di dalam hati saya itu benar-benar sudah mengampuni mereka, bahkan sudah bicara bagus gitu, sudah kompak banget. Tapi Tuhan mengungkapkan itu. Kenapa? Nah, di saat saya berdoa, Tuhan, di manakah kepahitanku itu? Karena saya sudah kompak dengan mereka, tidak ada masalah apa-apa lagi. Nah, Tuhan katakan, engkau menyimpan. Dahulu engkau pernah sakit hati akan perkataan mereka. Dan itu engkau simpan. Dan memang Tuhan bukakan kalau itu sudah seperti hilang dari hidup saya. Tapi saya harus lakukan pemberesan. Nah, akhirnya saya menjumpai orang yang Tuhan katakan tersebut. Dan saya mengungkapkan, pernah loh aku sakit hati samamu karena gini. Tapi memang udah gak ada, saya bilang. Tapi Tuhan menyelidiki. Dan Tuhan katakan waktu saya bermimpi, saya ada di meja penghakiman. Tuhan katakan engkau masih menyimpan kepahitan. Nah, itu terbukti dari apa? Di saat saya pernah menceritakan itu kepada sahabat, sekalipun itu saya sudah melupakan gitu. Oh dulu pernah seperti ini, saya katakan. Ternyata di saat kita menceritakan segala masa lalu yang telah hilang, itu tandanya kita masih kepahitan. Sekalipun itu perasaan kita ya, kita sudah melepaskan. Wah, luar biasa ya, luar biasa Tuhan. Jadi siap sedialah untuk ditegur senantiasa ya. Kalau Tuhan menyatakan teguran, itu tandanya Tuhan mengasihimu. Jangankan teguran, ya, dihajar. Karena dia katakan, barang siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Dan aku akan menyesah orang yang aku akui sebagai anak. Nah, luar biasa firman Tuhan ya. Haleluya. Ini jadi panjang ceritanya. Kita lanjut ke ayat yang ke-15. Nah, tadi sebelumnya saya menyatakan bagaimana kesiapan kita. Nah, ini hari-hari ini kita anggap nih ya, sudah giliran kita nih. Yang lain sudah pada duluan, Tuhan. Ini giliran kami nih, kan begitu. Nah, namun kita harus benar-benar ada kesiapan. Jadi, saya mengingatkan kepada kita semua, jangan takut akan kematian. Sebab kematian itu adalah sesuatu hal yang harus kita hadapi. Itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa bersembunyi di dalam dunia ini sampai selama-lamanya, ya. Setiap orang harus menghadapinya. Oleh karena itu, berikan hatimu supaya kamu tidak stres. Kapan waktu Tuhan? Tetapi itu tadi, persiapkanlah dirimu sebelum waktu Tuhan itu tiba dalam hidupmu. Setiap hari harus benar-benar menyangkal diri dan pikul salib. Di ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa hubungannya sih Bu ini dengan yang Ibu sampaikan, mempersiapkan diri? Besar. Di sini kita diingatkan, dari kecil kita telah diberikan pengenalan akan kitab suci supaya kita memperoleh hikmat. Jadi kalau ada saudara mengatakan, oh saya nggak pernah pelajari, jadi jangan salahkan Tuhan. Seandainya suatu saat nanti saudara dipanggil ya, dan tiba di masa penghakiman. Nah, Tuhan katakan, kamu Chelsea, katanya. Kita buat namanya satu contoh Chelsea ya, bagi yang ada namanya Chelsea. Mohon maaf, ini hanya perumpamaan. Kamu Chelsea, selama hidupmu ada sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Apa itu Tuhan? Engkau kularang untuk seperti ini dan seperti itu, kata Tuhan. Loh, saya nggak pernah tahu Tuhan. Nah, itu tidak menjadi alasan lagi bagi kita. Karena apa? Kita, keturunan-keturunan di zaman ini, itu sudah lahir di dalam penebusan. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita tidak mengetahui kebenaran akan firman Tuhan. Jadi kalau nanti Tuhan menghakimi akan segala dosa, kita tidak ada penyesalan lagi. Karena apa? Ini dikatakan sejak kecil kita sudah ada pengenalan akan kitab suci untuk memberi hikmat. Nah, berarti kitalah yang tidak mengajar itu. Kitalah yang tidak memberi hati akan segala sesuatu. Ya. Nah, dari hari ini saya mintakan kepada kita semua baca kitab suci. Ya. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, jadi kalau saudara dan saya mau tumbuh, baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Nah, di sini juga dikatakan kalau kitab suci itu dapat memberikan hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan. Nah, oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi tidak cukup hanya kita mengetahui tanpa iman. Karena di kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, jadi keselamatan itu di saat kita benar-benar mempelajari kitab suci sehingga kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatunya Tuhan telah firman-Nya, apa yang pantas kita lakukan, apa yang pantas kita perbuat, dan apa yang tidak. Nah, di dalam semuanya itu, di dalam segala perbuatan itu, karena kitab suci ini mengajarkan kita tentang penuntun kehidupan kita akan segala sesuatu yang pantas kita lakukan, yaitu sebagai kehendak Bapa di sorga ya. Nah, namun di samping itu kita harus beriman. Apa iman kita? Yaitu mengakui Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi itu harus seimbang. Saudara tidak cukup hanya berbuat saja tanpa beriman. Dan saudara tidak cukup hanya beriman saja tanpa berbuat. Nah, karena banyak orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Namun, di dalam pengakuan itu tidak ada perbuatan. Itu hakikatnya kosong. Ya. Karena setiap Kristen itu harus mengerjakan keselamatan. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Nih anakku, tiketmu ke sorga sudah aku berikan. Tetapi engkau harus berjuang untuk masuk ke dalamnya. Dengan apa? Lakukanlah segala hukum-hukumku. Lakukanlah segala perintah dan ketetapanku, kata Tuhan. Nah, di mana itu Tuhan? Bacalah kitab suci, maka engkau akan mengetahuinya. Lakukanlah itu semua sebagai perbuatan untuk menggenapi imanmu, ya. Jadi tidak cukup hanya percaya saja tanpa berbuat, ya. Nah, ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat. Nah, jadi tadi tulisan di dalam kitab suci itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Elohim. Yang tujuannya untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Ya, di dalam tulisan ini maka kita akan diajar. Nah, kemudian untuk menyatakan kesalahan. Dengan segala pemberitaan kitab suci maka kita tahu
apa yang salah di dalam kehidupan kita dan apa yang benar. Nah, dikatakan lagi untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Dengan itu semua, maka kita akan berubah dari segala kelakuan kita, dari hidup kita yang serong, dari cara-cara kita yang serong, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, segala firman yang diilhamkan, tulisan-tulisan yang diilhamkan dalam kitab suci, ini semua akan mendidik kita ke dalam kebenaran. Nah, di saat kita telah terdidik di dalam kebenaran tadi, maka kita layak untuk menjadi mempelai suci. Nah, kalau waktu Tuhan malam ini atau esok atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan 10 tahun, 20 tahun, atau berapa puluh tahun ke depan, kalau itu sudah waktu Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dengan pembacaan kitab suci tadi, maka kita telah dibentuk, kita telah dididik di dalam kebenaran, dan diteguhkan dengan iman kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mahkota kehidupan akan menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Nah, haleluya ya. Ini kebenaran firman Tuhan, dan saya akan lanjut ke ayat 17 tanggungnya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.